Halo, selamat datang kembali di The Experience Channel. Kita masuk ke video part ketiga ya, atau part terakhir juga untuk hari ini. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada TAIS. Nah, TAIS hari ini lanjut menguat ya, 6,6%. Ini signal juga sudah ada dari hari Kamis kemarin tanggal 20. Ini sudah naik lebih dari 12% ya dari hari Kamis. Tapi kalau misalkan dari hari tanggal 13 ini mungkin sudah lebih dari 30 persenan. Nah, ini masih boleh hold dulu ya buat teman-teman kalau masih sudah punya ya, selama dia masih di atas EMA baseline-nya atau mood baseline, yaitu di harga 104-nya. Untuk next targetnya untuk TAIS itu ada di R2, yaitu di harga 122. Nah, lumayan ya kalau misalkan dia naik lagi, kalau sampai dengan R2 atau bahkan ke R3 ini akan lebih bagus lagi. Masih boleh hold ya untuk TAIS kalau teman-teman yang masih hold saham ini. Selanjutnya ada PMMP. PMMP ini signal di awal di tanggal 17 kemarin ini masih lanjut naik ya. Hari ini juga sudah tembus R2-nya yaitu di 310 ya. Ini ternyata kalau misalkan dia lanjut lagi untuk PMMP, untuk next targetnya di R3 ya, di 324 ya buat yang sudah punya. Yang belum punya gimana, mau masuk atau enggak ya, terserah teman-teman, mengingat tapi ini sudah ada kenaikan dari signal yang kedua ya. Signal pertama ini kan di tanggal 3 Juli dan juga tanggal 6. Nah, ini signal kedua ada di tanggal 17. Ini sudah naik sekitar 9%-an ya, atau bahkan 10%. Sebaiknya sih kalau saran saya jangan kejar dulu, tunggu ada dia koreksi atau tunggu next signal lagi ya. Untuk next targetnya sih memang di 324 ya untuk PMMP. Lanjut ke nasi. Nah, untuk nasi ini dari signal dari tanggal 18 kemarin. Nah, ini belum sempat sudah sempat kena R1-nya ya. R2-nya belum kena. Nah, ini kalau kayak ini masih boleh ya kalau teman-teman mau masuk selama dia masih berada di atas mood baseline atau EMA baseline di atas harga 75 kalau mau masuk ya. Kalau dia turun di bawah harga 75 jangan masuk dulu. Tapi kalau selama dia masih bertahan di atas 75 ini boleh masuk. Untuk next targetnya itu ada di R2 yaitu di harga 82 dan R3 ada di harga 87 ya. Untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 66 atau di bawah harga 65 ya untuk nasi. Selanjutnya Cevin. Nah, untuk Cevin ini signalnya kemarin hari ini dia belum bergerak karena dia gap up, lalu dia ditutup di harga closing harga kemarin. R1-nya belum kena ya, yaitu di harga 715. Nah, kita lihat apakah dia akan lanjut naik ya selama masih di atas mood baseline ini. Ini masih boleh hold. Mudah-mudahan sih bisa paling nggak kena R1-nya ya di sekitar harga 715-nya. Jadi yang sudah masuk kemarin masih boleh hold dulu ya untuk Cevin. Stop lossnya jangan lupa ya, yaitu di bawah harga 560. Lanjut ya ke TRJA. Nah, TRJA kemarin signal spek buy-nya di tanggal 21 ya. Ini hari ini lanjut menguat 6,3%. R1-nya sudah kena ya di harga 298. Hari ini TRJA closing di harga 300 ya. Nah, ini kena trendline. Apakah dia akan lanjut tembusin trendline-nya di perdagangan besok? Hari ini juga transaksinya besar ya dari hari sebelumnya, yaitu 12,3 miliar. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia lanjut, untuk next targetnya adalah di R2 yaitu di harga 314 dan R3 ada di 332 ya. Jadi dipantau aja, yang sudah punya masih boleh hold ya, apalagi yang sudah masuk dari tanggal 21 Juli kemarin. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada SMIL. Nah, SMIL ini dia lagi berseluncur ya, berseluncur di atas pergerakan mood baseline atau EMA baseline-nya. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya untuk besok ya, kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi menghijau. Targetnya sih boleh pakai target R1 dulu ya, sekitar di harga 161-an. Ini masih boleh dipantau. Jangan lupa stop lossnya boleh di bawah 136 ataupun kalau mau hold agak jauh boleh di bawah harga 130. Tapi kalau menurut saya terlalu jauh, boleh stop loss di bawah harga 136 aja sudah cukup.
Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada PBSA. PBSA ini signal dari tanggal 20 kemarin ya, hari Kamis tanggal 20. Hari ini sudah kena R1-nya ya, menguat 2,4%, closing di 336. Next targetnya ada di 346 atau di R2-nya, dan R3-nya ada di harga 362. Yang sudah punya masih boleh hold dulu ya untuk PBSA, mudah-mudahan bisa lanjut bahkan sampai ke harga PS-nya ini di 368 ya untuk PBSA-nya. Lanjut ke PTRO. PTRO signal kemarin ya, bahkan sudah dari spek buy dari tanggal 18 Juli ya. Hari ini sudah tembus R1-nya ya. Top box-nya di 3570 sudah tembus. Target R1-nya di 3770-nya sudah tembus. Next target ada di R2 yaitu di 3920 dan R3 4080. Mudah-mudahan sih bisa sampai R4 ya, tapi kalau misalkan dia mau lanjut naik, dia harus di bulan depan dia harus closing di atas 4230 ya untuk PTRO-nya. Selanjutnya ada power. Nah, untuk power ini masih belum bergerak tapi masih bertahan di atas pergerakan mood baseline atau EMA baseline ya. Ini kalau misalkan ternyata dia tembus ya melewati harga 760 ya. Kalau misalkan dia bisa lewat 760 akan sangat bagus. Target terdekat di R1 775 dan R2-nya ada di 800. Tapi ini saham ini sudah uptrend ya, boleh hold dulu. Mana tahu bisa ke R4 yaitu di 850-an. Selanjutnya ada MPPA. MPPA nggak berasa ya, naik pelan-pelan ya dari signal di tanggal 21 Juli kemarin ya, hari Jumat. Ini nggak berasa naik pelan-pelan, ternyata sudah tembus R2, bahkan sudah menembus R3 nih, tapi closingnya di bawah R3. R3 di harga 97 ya, paling nggak sudah kalau yang masuk dari hari Jumat kemarin paling nggak sudah floating sekitar 18-19%. Untuk next targetnya ada di R4 yaitu di 102 ya, tapi dia harus lewatin dulu nih harga 100-nya, ini cukup kuat kelihatannya. Kalau misalkan tembus harga 100 ini akan sangat bagus ya. Tapi kalau yang belum punya, kalau saran saya ya kalau mau masuk silakan ya, resiko masing-masing. Tapi kalau lebih baik jangan dikejar, cari yang masih di bawah aja, nanti kan masih ada beberapa signal lagi. Nah, ini kalau misalkan ternyata MPPA bisa tembus 100, paling enggak ini target berikutnya adalah di R4-nya di 102 ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada MLPL. MLPL nggak jauh beda pergerakannya dengan MPPA. Ini signalnya juga dari hari Jumat kemarin. Ini sudah menguat sekitar 10%-an ya, 10 sekian, mungkin 11%. Untuk next target di R3 ya di 104 dan juga R4-nya ada di 109. Ini tinggal dipantau aja. Tapi dia juga mesti lewatin nih resisten, nanti ada di harga 105-nya ya untuk MLPL. Yang sudah punya masih boleh hold ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Selanjutnya Tron kemarin ini di hari Senin dia lanjut ya kembali crossing dengan EMA baseline, membuat signal lagi, dan hari ini lanjut menguat 6,2% ya. Belum kena R1-nya ya. R1-nya adalah di 9,9% dari signal kemarin, yaitu di harga 346. Untuk R2-nya next targetnya ada di harga 378 ya. Mudah-mudahan, tapi dia mesti lewatin dulu 366-nya, ini resisten ya. Masih boleh di hold kalau yang sudah punya, tapi juga mesti hati-hati karena sudah mendekati area overbought. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada Harum. Signal sudah ada dari hari Jumat juga ya, hari Senin kemarin juga kembali signal lagi. Nah, ini untuk target terdekat ada di R1 ya, sekitar 4,7%-an, yaitu di harga 1615. Harapannya sih bisa lewat ya, kalau mudah-mudahan sih bisa ke R4, malah ke 1835. Masih boleh hold ya karena masih belum bergerak. Nah, lebih baik kalau teman-teman mau beli yang masih belum bergerak seperti ini, jangan ngejar-ngejar yang sudah naik. Itu saya buat
update aja, mana tahu teman-teman pengen tahu target berikutnya di harga berapa. Nah, kalau untuk yang mau masuk, bisa masuk untuk Harum selama dia masih berada di atas mood baseline atau EMA baseline ya. Yaitu untuk saat ini ada di harga 1530, jadi kalau mau antri bisa di 1540-an. Selanjutnya ada call. Call ini signalnya kemarin ya, kemarin ini sempat menguat 5,7%, tapi hari ini dia menguat 1,09 ya. Tapi dia closing persis di harga top box ya, atau resisten atau top box. Tinggal kita lihat apakah dia lanjut ya. Hari ini volumenya lebih besar dari hari kemarin ya. Volume price-nya yaitu mencapai 8,4 miliar. Nah, ini kalau misalkan ternyata lanjut, targetnya boleh di R2 ataupun R3. Harapannya sih sampai dengan akhir bulan ini ya, dia bisa closing di atas R3-nya atau di atas previous high mandinya ya, di atas harga 108. Makanya untuk R3-nya ada di 109. Mudah-mudahan ya capai 109 sampai dengan akhir bulan ini. Selanjutnya ada UNTR. UNTR ini juga belum bergerak hari ini ya. Kemarin dia signal dari hari Jumat, kemarin signal lagi spek buy ya, maksudnya di hari Jumat, lalu signalnya kemarin. Ini sudah tembus R1-nya, next R2-nya juga sempat tembus hari ini. Next target ada di R3 yaitu di 26.375 dan R4 ada di 27.000. Nah, tinggal kita lihat aja apakah dia lanjut lagi atau dia turun dulu di atas 25.100 ya, atau di pergerakan JT-nya nih, atau di dekat-dekat EMA 100-nya. Ini masih boleh dipantau ya, mudah-mudahan ini bisa jadi long trend lagi ya kalau sudah bergerak di atas EMA 100-nya untuk UNTR. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada Mari. Nah, ini Mari boleh dipantau-pantau pergerakannya besok ya. Hari ini sebelumnya signal atau spek buy ada di hari Senin ya, tanggal 24 kemarin. Untuk R1 ada di harga 68 ya. Lalu ada resisten atau top box di 69 ya. Kalau berhasil breakout, mudah-mudahan bisa menuju R2 yaitu di harga 74. Boleh dipantau-pantau ya pergerakannya karena ini sudah di area support banget ya untuk Marinya. Jangan lupa stop loss-nya boleh pakai stop loss di bawah harga 57 ya. Tapi kalau merasa kejauhan, boleh pakai stop loss di bawah harga 61 ya, atau previous low weekly-nya kemarin. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Cleo. Nah, untuk Cleo ini belum bergerak ya. Kemarin sih ini bagus, dia sudah sempat tembus atau closing di atas 640. Hari ini masih bertahan atau masih stay di harga 645. R1-nya belum kena atau harga target R1 ada di 670. Ini tidak sama dengan harga resisten atau top box ya. Nah, kalau misalkan tembus R1-nya 670, next targetnya ada di R2 yaitu di 715 dan R3 ada di harga 760. Mudah-mudahan sih bisa ke R3 ya untuk Cleo. Selanjutnya ada GJTL. Nah, GJTL ini ada signal ya, tapi targetnya belum keluar ya, artinya ini masih spek buy. Nah, tinggal kita lihat aja kalau misalkan besok keluar signal, paling nggak untuk saat ini teman-teman bisa pakai target di harga 1340 dulu ya untuk target jangka panjang. Nanti akan kita update lagi atau teman-teman bisa tanya di grup kalau misalkan target terdekatnya di berapa, boleh pakai target 1140. Nah, hari ini sebelumnya sudah keluar tapi dia kembali spek buy lagi, jadi untuk targetnya belum muncul ya. Ini masih target yang di tanggal 3 Juli kemarin ya, dia udah lewat R4. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Auto. Nah, untuk Auto ini masih lanjut ya, tembus R1-nya. Next menuju R2, ini signalnya dari tanggal 20 kemarin yang sudah masuk, boleh hold dulu ya. R2-nya ada di harga 3.000. Kalau tembus R2, lanjut ke R3 di 3.160 dan 3.320 di R4-nya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Paling enggak sih bisa tembus R3 dulu. Kalau teman-teman perhatikan ini ada trend line ya. Trend line-nya persis dekat di harga R3 atau di harga 3.160. Lanjut ke
DRMA. Nah, DRMA apakah dia akan mantul? Hari ini dia kena mood baseline-nya ya. Kalau misalkan dia bisa mantul lagi, ini bagus. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah pergerakan mood baseline atau EMA baseline-nya, sebaiknya jangan masuk dulu ya. Tapi kalau yang sudah keluar hari ini, ya tunggu besok aja. Kalau misalkan ternyata besok menghijau lagi, ya boleh masuk lagi. Nah, tapi kalau misalkan untuk saat ini kita lihat apakah dia besok menghijau atau lanjut merah. Kalau lanjut merah, nanti tunggu next signal lagi, kita akan masuk lagi. Untuk saat ini sih baru kena R1-nya, R2-nya belum kena ya di harga 1605-nya. Next ada Ali. Ali ini signal di tanggal 21 kemarin, hari Jumat juga. Baru kena R1-nya, ini masih boleh hold ya kalau yang sudah masuk di hari Jumat. Untuk target R2-nya ada di 8.375 ya, sekitar 4,9%-an. Ya, jadi masih boleh dipantau, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi menuju R2 di 8.375. Volumenya masih mengalami kenaikan ya dibanding hari kemarin ya untuk Ali. Selanjutnya ada BWPT. BWPT ini juga ada kenaikan volume, boleh diperhatikan pergerakannya ya. Signalnya sih sudah dari kemarin. Hari ini menguat 1,7%. Next targetnya ada di R1 di harga 59 ya, sekitar 4,7%-an dari signal kemarin. Dan R2-nya ada di harga 62 ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia menghijau lagi di perdagangan minggu ini untuk BWPT. Untuk stop loss ya, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 55 ya untuk saat ini. Dan saham terakhir adalah DOH. DOH ini masih di harga 57 ya. Ini tapi mesti hati-hati. Tapi ini mengingat volume ya, beberapa hari ini dari awal bulan Juli ini malah ya. Ini terpantau lumayan gede transaksinya atau volume price-nya. Ini boleh dipantau ya. Kebetulan signalnya ada di hari Senin kemarin. Nah, hari ini belum bergerak. Ini boleh dipantau besok kalau ternyata untuk DOH bergerak naik. Boleh diperhatikan ya untuk DOH. Nah, paling nggak targetnya ada di R1 yaitu di harga 64 ya, menguat sekitar 13,9%. Masih ada top box di harga 65-nya, dan kalau misalkan dia berhasil tembus atau breakout top box, untuk next targetnya ada di R2 di harga 71 yaitu 27,9% dari harga hari ini ya untuk DOH. Jadi boleh dipantau, ada kemungkinan, tapi saya sarankan untuk masuknya jangan terlalu besar juga ya, mengingat saham ini masih di bawah harga 60, masih riskan kembali ke harga 50 ya. Oke, mungkin sampai di DOH aja untuk video hari ini ya, dan juga part ketiga atau part terakhir hari ini. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video besok. Bye-bye.